Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi kita masuk menghadap hadirat Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari jemaat, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita memohon pimpinan Allah Roh Kudus dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati hidup di akhir-akhir bulan Oktober 2020 ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan yang indah kami juga mau mendengar suara Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan memberikan kami pengertian manakala membaca firman dan merenungkannya. Kami berdoa Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pencerahan. Terima kasih banyak Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat, kita sangat bersyukur karena Tuhan menolong kita sampai hari ini tetap kita dalam kondisi sehat, sekalipun mungkin ada di antara kita yang sedang dalam pemulihan, sedang sakit, tapi tetap kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Nah, jemaat kasih Tuhan, di penghujung bulan puji-pujian Sinode Gereja Kristus hari ini, tanggal 25 Oktober, kita mau merenungkan satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos pasal yang kelima, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27. Kitab Amos pasal 5 ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Jemaat masing-masing yang memiliki Alkitab membuka, menyimaknya, saya membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hari Tuhan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Jemaat, demikianlah sabda Tuhan. Adalah berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dengan setia dalam keseharian kita hari lepas hari. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan, hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan dari kitab Amos yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Jemaat, saya pikir sejak dulu hingga hari ini, sebagai seorang manusia, kita membutuhkan hal yang namanya betul-betul murni, betul-betul baik, betul-betul original, betul-betul sesuai yang aslinya, betul-betul yang dinamakan sebagai sesuatu yang sejati. Kalau sahabat, kita mau kita punya sahabat sejati. Kalau kita punya pasangan, kita juga mau sebagai seorang perempuan pengen menikah dengan seorang pria sejati, begitu ya. Kita membutuhkan, menginginkan yang namanya kesejatian.
Nah, saudara, ternyata bukan hanya kita. Oh, jauh sebelum kita hadir di muka bumi, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang juga merindukan kesejatian daripada ibadah umatnya. Nah, hari ini kita berbicara tentang ibadah yang sejati, ya, ibadah yang sejati. Kalau kita melihat kitab Amos, jemaat Tuhan, jelas seperti bacaan kita tadi itu, Nabi Amos ini nabi yang berasal dari desa Tekoa, desa yang kecil. Dia dipilih oleh Tuhan. Sebenarnya profesi dia adalah seorang peternak domba. Dia pemetik buah pohon ara, dan memang sungguh sangat menakjubkan karena seorang peternak, seorang pemetik buah ara dipilih Tuhan secara khusus untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Tuhan pada waktu itu, secara khusus Israel yang letaknya ada di Israel Utara, Samaria. Nah, jemaat Tuhan, Nabi Amos dalam panggilannya, Tuhan mengutus dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Tuhan, kepada umat Israel. Kalau kita melihat dari kitab Amos pasal yang pertama, saudara kekasih Tuhan, bagaimana dia harus memberitakan tentang hukuman bagi bangsa-bangsa lain, ya, bagaimana Tuhan mau menghukum bangsa-bangsa lain di luar Israel. Tapi bukan hanya bangsa-bangsa lain yang dihukum, ya. Dalam pasal 2 itu bicara Tuhan menghukum Yehuda, Israel Selatan, ya. Tuhan menghukum juga Israel itu sendiri yang adalah di utara, Israel Utara, ya. Lalu bagaimana kita melihat Tuhan memilih, ya, dalam penghukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa, juga kepada Israel, Yehuda, tapi Tuhan juga tetap berbicara melalui nabinya, ya, yaitu Amos. Nah, saudara, Amos dalam pasal 5 bagian yang tadi kita baca, kita melihat bahwa Tuhan menyuruh Amos untuk berbicara kepada umat Tuhan secara tegas waktu itu. Dan pesan yang disampaikan dalam Amos pasal 5 ini kalau kita lihat isinya itu sebuah penolakan. Tuhan menolak betul-betul kerinduan umat Tuhan pada waktu itu tentang hari Tuhan. Ya, pasal yang kelima ayat 16 sampai ayat 20, jelas Tuhan bilang apa? Celaka kamu yang menginginkan hari Tuhan, mereka yang menginginkan hari Tuhan, ya. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Ya. Sebenarnya apa? Kenapa Tuhan bilang begitu? Ya. Tuhan ingin menyadarkan umat Tuhan pada waktu itu, ya, bahwa mereka tuh merindukan hari Tuhan, hari di mana Tuhan melawat mereka, hari di mana Tuhan hadir kepada melawat mereka sebagai umat Tuhan, ya. Tapi Tuhan mau bilang, hari Tuhan yang mereka inginkan itu bukan seperti dalam pemahaman mereka bahwa satu hari yang terang, penuh kegemilangan, kesenangan buat mereka. Tidak, ternyata hari Tuhan yang mereka inginkan itu adalah dikatakan di situ, ya, bukan terang. Hari itu kegelapan. Ya, dikatakan hari itu bukan terang, hari itu kelam kabut dan tidak bercahaya. Satu situasi yang menggambarkan tentang kekelaman. Satu situasi yang menggambarkan tentang suasana yang tidak mengenakan. Gelap itu identik dengan sesuatu yang tidak enak, menyeramkan, penghukuman di sana. Ya, kegelapan itu bicara tentang satu kondisi penghukuman. Jadi umat Tuhan itu dalam keberadaan mereka tidak melihat dengan sesungguhnya apa makna itu hari Tuhan bagi mereka. Asal aja ngomong, ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Tuhan juga mengungkapkan penolakan. Penolakan bukan terhadap keinginan mereka sebagaimana mereka menginginkan hari Tuhan, ya. Tapi yang kedua, penolakan terhadap ibadah mereka, ya. Penolakan Tuhan terhadap ritual yang dijalankan oleh umat Tuhan pada waktu itu, Israel pada waktu itu. Saudara, jelas Tuhan berkata, aku membenci, ya, aku menghinakan perayaanmu. Sebuah kalimat, suatu kalimat yang memaparkan betapa Tuhan itu tidak suka. Tuhan itu tidak suka, ya, tidak senang dengan perkumpulan mereka, ya. Pertanyaan penting, kenapa?
Bukankah ibadah ritual apa yang dijalankan oleh umat Tuhan pada waktu itu adalah sebuah seremoni yang Tuhan ajarkan kepada mereka lewat para imam? Ya, toh kenapa mereka menjalankan sekarang Tuhan tidak suka, Tuhan hina? Ya, tentu ada sebabnya. Ya, umat Tuhan pada waktu itu, jemaat Tuhan di zaman pelayanan Nabi Amos, mereka sementara bergumul dengan kondisi sosial mereka. Relasi antara mereka kaum having, orang-orang yang punya, orang-orang yang kaya, sangat buruk relasinya dengan orang-orang yang miskin. Kaum marginal people itu sungguh tidak diperhatikan oleh mereka yang punya dan hidup dalam berkelebihan. Kondisi sosial di zaman Nabi Amos melayani adalah kondisi yang betul-betul tidak baik, ya. Ini dampak dari kehidupan spiritual mereka, ya. Dampak dari kehidupan kerohanian umat Tuhan pada waktu itu, ya. Sekalipun mereka kaya, sekalipun mereka memiliki apa yang mereka punya, harta materi, ya, tapi hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Nah, hati yang jauh daripada Tuhan itu membuat mereka bertindak semena-mena, membuat mereka berlaku sesuka mereka. Dan pada waktu itu, satu sikap yang sangat menonjol, mereka hidup dalam ketidakadilan. Mereka hidup dalam ketidakadilan. Mereka melakukan sesuatu menurut mau mereka, ya. Memakan riba, mereka sungguh-sungguh tamak. Orang kaya yang pada waktu itu mereka betul-betul menindas orang-orang yang miskin, ya. Dan ketidakadilan ini membuktikan bahwa hidup mereka sedang dalam ketidakbenaran. Karena hanya kebenaranlah yang mampu menyatakan keadilan. Hanya kebenaranlah yang membuat orang bisa berlaku adil. Orang-orang benarlah adalah orang-orang yang mampu mewujud nyatakan hidup adil, ya. Nah, umat Tuhan pada waktu itu tidak memiliki, ya, spirit untuk wujud nyatakan hidup yang adil, hidup yang memperhatikan sesama. Dalam konteks, kalau kita bawa dalam konteks bangsa Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Israel itu tidak ada. Keadilan sosial tidak ada. Kenapa? Masing-masing memperhatikan hidupnya, masing-masing mengumpulkan semuanya untuk dirinya. Nah, tapi dalam kondisi yang begitu, mereka tetap juga menjalankan ritual ibadah mereka. Jadi kehidupan dua sisi mereka tuh berjalan, ya. Kehidupan yang tidak adil dan tidak benar itu dijalankan, tapi kehidupan ritual yang Tuhan ajarkan juga mereka jalankan. Nah, dikatakan dalam ayat yang kedua secara nyata mengungkapkan bahwa orang-orang Israel yang hidupnya tidak adil, tidak benar waktu itu, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, mereka beribadah, mereka mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, ya. Dilakukan semuanya. Ini semua kan Tuhan yang ajarin. Mereka wujud nyatakan itu. Tidak hanya mempersembahkan korban, mereka juga menyanyi, mempersembahkan puji-pujian, ya. Tapi Tuhan bilang apa ayat 23? Jauhkan itu daripadaku, keramaian nyanyian-nyanyianmu, musik yang bagus, lagu gambusmu tidak mau aku dengar, tidak mau. Saudara, penolakan terjadi. Yang pertama, Tuhan menolak keinginan mereka akan hari Tuhan, kedatangan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menolak mereka akan ibadah mereka. Saudara, penyebabnya apa? Penyebabnya ibadah mereka bukanlah ibadah yang sejati. Ibadah mereka adalah ibadah yang palsu, ya, karena hanya secara jasmaniah terlihat, tapi rohnya tidak ada. Mereka mempersembahkan korban, tapi hati mereka tetap hidup dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran. Karena itu Tuhan bilang jelas di ayat 24, sudah jauhkanlah itu semua, ya. Perayaan-perayaanmu, persembahan korbanmu jauhkan. Tuhan minta, ya, di ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
Tuhan gak butuh kambing domba yang sebagai korban bakaran sajian, korban keselamatan umat Tuhan itu Tuhan gak butuh. Tapi yang Tuhan inginkan kehidupan umat Tuhan itu memancarkan keadilan, memancarkan kebenaran yang terus menerus terjadi, terus menerus dinyatakan. Itu yang Tuhan mau. Nah, jemaat Tuhan, hari ini kita sama-sama berevaluasi dengan kehidupan kita. Sama-sama kita melihat kehidupan kita. Bagaimana ritual kita, seremonial kita berjalan dengan rapi, apik, dan baik, pemberian persembahan kita. Bagaimana? Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau itu semua lahir dari pribadi yang mengutamakan kebenaran dalam hidupnya, keadilan dalam hidupnya. Pertanyaan penting, sudah adilkah saya kepada Tuhan? Sudah adilkah saya dengan sesama? Sudah adilkah saya dengan diri saya sendiri? Saudara, hanya kebenaran yang mampu memampukan kita mewujud nyatakan keadilan itu. Hari ini terlalu banyak orang mengasihi dirinya, mengasihi keinginannya, sehingga membuat dia tidak lagi adil dengan Tuhan, membuat dia tidak lagi adil dengan sesama. Di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, tapi kita terlalu fokus dengan diri kita. Sampai-sampai sekalipun berdampingan, kita tidak mampu untuk berlaku adil, menolong dia. Saudara, Amsal berkata, miskin dan kaya itu dihadirkan Tuhan. Ya, Tuhanlah yang mengadakan itu. Ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang miskin. Itu semua Tuhan adakan. Ya, supaya apa? Supaya akhirnya ada keseimbangan. Yang berlebihan menolong yang berkekurangan. Kita tidak dipanggil untuk hidup bagi diri kita sendiri, tapi panggilan kita adalah hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama. Hidup untuk Tuhan itu kita wujud nyatakan dengan hidup untuk sesama, berlaku adil sebagai wujud daripada kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus dalam masa hidupnya pun sungguh menekankan hal itu. Ya, ketika ahli-ahli Taurat dengan bangganya tampil bertindak seolah-olah mereka yang paling tahu Taurat, mereka yang paling benar. Tapi ketika mereka berlaku tidak adil kepada sesama, ketika mereka menghakimi sesama mereka, ya, Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan keadilan. Nah, sebagai umat Tuhan hari ini Tuhan juga mau kita sama-sama umat Tuhan belajar. Tuhan rindu kita yang ditebus oleh darah anak tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, mewujud nyatakan puji-pujian yang sejati, mewujud nyatakan ibadah yang sejati. Ibadah kita jangan dua sisi. Persembahan ayu, ibadah ayu, tapi hidup juga tidak benar ayu, hidup tidak adil ayu. Tidak bisa seperti itu. Saudara, seorang hamba Tuhan yang kita tahu cukup tenar dengan bukunya Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan berkata, Pendeta Rick Warren berkata, ya, penyembahan sejati itu adalah gaya hidup. Penyembahan sejati itu bukanlah alunan musik semata, rangkaian kata-kata semata. Tapi penyembahan sejati itu adalah sebuah gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup yang kita tampilkan adil. Gaya hidup yang kita tampilkan dengan gaya hidup yang benar. Tentu ini tidak mudah di tengah-tengah situasi yang juga sulit. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui kitab Amos, supaya kita tidak mengulangi lagi
apa yang pernah terjadi di zaman pelayanan Nabi Amos. Saudara, gak enak ya kalau kita melihat Tuhan menolak umatnya sendiri, umat yang dikasihinya. Tuhan menolak ibadah mereka, ibadah yang Tuhan ajarkan, tapi juga Tuhan tolak ketika mereka melakukan. Kenapa? Sekali lagi, karena ibadah mereka tidak sejati. Ibadah mereka lahir dari hati yang tidak benar, hati yang sementara berlaku tidak adil, menekan, menindas sesamanya pada waktu itu. Mari umat Tuhan, panggilan kita, lihatlah sekeliling kita. Adakah yang membutuhkan bantuan kita? Mari kita bantu. Bukan karena kita ingin menunjukkan kemampuan kita, tapi kita bantu karena memang kita mengingat akan panggilan kita, ajaran Tuhan kepada kita, untuk kita berlaku adil, menolong sesama, tidak menindas ya sesama kita. Biarlah bagian ini menolong kita umat Tuhan untuk terus hidup dalam puji-pujian, hidup dalam penyembahan, tapi yang sejati. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, Paulus berkata, Roma pasal 12, ya, persembahkan tubuh, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Sekali lagi, yang berkenan, artinya yang dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita, jemaat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Nabi Amos mengingatkan umat Tuhan pada waktu itu. Tapi hari ini juga kami diingatkan, supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan pola hidup kami. Karena Engkau sungguh menginginkan kami hidup sebagai pribadi yang berlaku adil dan benar. Kalau selama ini banyak ketidakadilan, banyak ketidakbenaran yang kami lakukan, ampuni kami Bapa, dan baharui kami, supaya kami menjadi pribadi yang sungguh adil berlaku kepada sesama kami. Tuhan, tolong kami manakala Tuhan mengizinkan kami berdampingan dengan orang-orang yang memang harus kami bantu, harus kami perlakukan dengan adil. Mampukan kami untuk setia melakukan keadilan dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.